Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini dari proses yang saat ini pun belum terpenuhi semua tuh Pak Asim. Dari total kita tuh yang di aplikasi Dapodik ada 758.000 dibandingkan dengan formasinya. Nah, kalau kita bandingkan, lanjut ya. Kalau kita bandingkan ini masih jauh nih. Ya. Kita masih separohnya nih Pak Asim. Ya, dari proses 750.000 itu baru 328.000. Padahal kita buka nih, makanya saya bilang tadi logika formasi kita ini kebalik. Kita kok yang ngomong ke teman, ayo dong gitu. Biasanya kan kita potong tuh Pak. Ya, kalau yang untuk guru khusus nih, ya minimal ini yang bisa ngurangi tadi. Tapi ternyata kesempatan ini nggak dimanfaatin semua. Tadi ada yang terakhir datang ke kami ngemis-ngemis tuh bupatinya, wali kotanya. Saya bilang nggak bisa. Kami harus mengapresiasi kabupaten kota yang sudah tadi merespon ini dengan baik. Begitu dia di demo baru dia panik gitu ya. Kan sekarang saya kalau demo gampang Pak, biasanya ke tempat kita, oh enggak, karena kan provinsinya enggak ngusulin. Silakan aja datang ke provinsi, kita tinggal gitu aja. Pak Hasim juga gitu, silakan aja datang ke kabupaten kota gitu ya. Karena kita betul-betul buka itu Pak, kesempatan itu seluas-luasnya. Lanjut, tapi yang untuk kesehatan, ya untuk kesehatan, ini yang 255.000 nih, yang setelah koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BKD masing-masing. Yang ini saya hari ini sedang validasi nih. Ini agak ngeri juga nih karena datanya belum sebagus yang ada di Kemendikbud, di Dapodik, karena Dapodik itu kan sudah duluan ya Pak ya. Nah di sini kita masih, nah kalau kita lihat dari jumlah ini, lanjut. Dari jumlah ini dari sebelumnya hanya 94.000 nih yang masuk. Ya. 94.000, padahal Kemenkes sudah menjanjikan kepada organisasi profesi, ke Pemda-Pemda. Marah nih mereka nanti. Ya. Tapi dari kita sudah aman, kita sudah berikan kesempatan yang seluas-luasnya. Ya. Tapi yang ini belum selesai Pak. Kesimpulan rapat kami terakhir dengan Pak Deputi, dengan Pak Harmen kemarin, saya bilang Pak gini aja, yang BLU Blood itu nggak perlu didata dulu. Sambil menunggu revisi PP 23. Karena sebetulnya kan dia juga bukan dari APBN dan APBD. Dan kalau diangkat pasti itu yang 30% naik. Iya kan? Jadi nanti kami menunggu revisi PP 23. Tapi ketika itu jadi P3K, kita akan buka khusus yang pegawai Blood. Ya, mudah-mudahan sih harapannya lepas Pak kalau saya sih. Ya, mudah-mudahan lepas karena biar dibayar sini biar tidak membebani gitu ya. Jadi dia boleh tenaga-tenaga itu. Jadi artinya untuk BLU dan Blood itu, Bapak Ibu sekalian, ini sambil menunggu itu nggak perlu dulu dimasukkan ke dalam pendataan ini. Ya, dia biar jalan aja, toh dia tidak mengganggu APBD kan? Ya, nggak mau, dia jalan aja yang untuk itu. Nah, kira-kira inilah rangkumannya kalau kita lihat dari proses itu. Ya, terus lanjut. Ya, nah oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, tadi pemetaan tadi, ya, ini kan dalam kerangka kita nyusun kebijakan, sehingga penyelesaiannya ini nanti akan ada KSN, ada Wasdal BKN, ada macam-macam lah ikut mengawasi ini. Ya, sehingga tadi jangan sampai terjadi lagi tuh data yang bodong, katanya sekarang ini sudah mulai nih, gitu ya. Jadi artinya harus penyelesaian ini juga pengawasannya itu harus ketat. Makanya tadi SPTJM-nya pun dibuat nanti setelah adanya tadi uji publik tadi, ya, sehingga nanti akan kelihatan, gitu. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau dalam sistem perencanaan kita, harusnya kita Mei itu sudah penetapan formasi itu. Tapi sekarang kita nggak bisa Pak, jadinya mundur Pak. Karena kenapa? Tadi ada kebijakan-kebijakan di jalan tadi, sehingga ini akan menjadi temuan lagi bagi pemeriksa, bagi BPK dan sebagainya. Ya, tapi ya tadi ada kebijakan nasional gitu ya, sehingga kita nggak bisa lagi. Sehingga sekarang ini jadwal kita untuk pengadaan tahun ini adalah, lanjut Mas. Ya, nah ini nanti mungkin kita akan melakukan pembukaan pendaftaran itu nanti di minggu ketiga ya. Kemudian juga untuk penyerahan nanti penetapan sekarang sudah kita cicil nih di awal September, mudah-mudahan kita sudah bisa
menetapkan formasi, Pak. Ya. Karena memang akhirnya ini mundur semua gitu ya. Ada kemungkinan ini pengangkatan lewat tahun nih Pak Andrek. Ya, ada kemungkinannya ya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita akan buat kebijakannya karena memang posisinya. Nah, oleh sebab itu nanti Bapak Ibu mungkin kami akan ngundang di posisi awal September ya untuk penyerahan penetapan formasinya, dan nanti seleksi itu untuk CASN ini nanti mungkin di minggu ketiga September. Nah, khusus untuk guru ya, guru itu berarti yang lolos PG itu nanti dia bisa langsung diangkat ya, prioritas 2 dan 3 nanti proses seleksi administrasi di Kemendikbud ya. Kali kalau dia cocok saya kira juga enggak ada masalah. Prioritas 4 maka masuk prioritas umum. Harapannya yang untuk tenaga kesehatan, karena dia belum pernah tes, maka semuanya wajib seleksi. Ya, setelah seleksi baru kita akan lakukan afirmasi. Sepanjang dia datanya itu ada di SI-SDMK-nya Kementerian Kesehatan. Jadi setidaknya Bapak Ibu sekalian dengan guru dan tenaga kesehatan ini bisa mengurangi yang 26.000, yang 19.000 dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, wah kita akan terbelenggu oleh jumlah itu. Ya, kita akan terbelenggu oleh jumlah itu. Nah, oleh sebab itu barangkali Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini penting penyelesaian itu sistematis dilakukan secara bertahap. Jadi kita nggak boleh juga kayak dulu, wah ini wajib diangkat, ini harus ini, enggak Pak. Kita ada aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar. Kedua, asas keadilan. Yang semua orang anak bangsa yang hebat-hebat ini, dia juga boleh. Jangan sampai karena kebijakan ini menutup putra-putra terbaik untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Gitu ya. Nah itu saya kira menjadi penting. Terus, lanjut. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu Pak. Ya. Ini lama banget yang terakhir ini ya. Saya nungguin baru muncul ya. Ya udah mau jam 12 aja ya, sampai Pak Kakandrek balik lagi tuh ya. Saya kira itu Bapak Ibu teman-teman sekalian informasi awal ya kaitan dengan proses ini. Mudah-mudahan ini bisa setidaknya gitu ya, setidaknya memberikan pencerahan